Oke, halo guys, balik lagi bareng gue ya di channel Dividen Investor TV. Hari ini hari Senin ya, tanggal 17 Agustus tahun 2026 ya. Hari ini adalah hari kemerdekaan untuk Republik Indonesia yang ke berapa ya? 81 kali ya. Nah, apakah kalian ikutan upacara pagi ini atau di siang ini kalian ikutan lomba ya? Lomba makan MBG ya, hadiahnya mobil Fortuner 1 ya di tempat gua ya. Bohong tapi. Oke, semoga kalian baik-baik aja lah ya, dan semoga Indonesia makin maju dan merdekanya benar-benar merdeka ya. Orang-orang yang orang-orang kecil ke bawah lah ibaratnya, minimal bisa lah untuk bertahan hidup, nggak harus susah-susah lah. Semoga kedepannya bisa begitulah ya, biar ya benar-benar merdeka ya gitu. Nah, kemarin IHSG, pokoknya selamat hari kemerdekaan lah buat Indonesia ya. IHSG di hari Jumat naik kencang 1,5%, ada di angka 6.400 rupiah ya. Hari Jumat ini ya, sekarang kan Senin masih libur nih gitu. Kalian pada kemarin ikutan lomba doang, terus rebahan atau lanjut jalan-jalan ya, itu bebas lah, penuhin si tempat rekreasi ya, terus jajan-jajanin yang jualan-jualan di sekitarnya ya, biar ekonominya muter ya. Kalau nggak ada duit ya rebahan aja lah. Valuasi transaksi hari ini ada di angka di hari Jumat kemarin ya, untuk transaksi hariannya 11 triliun doang. Kecil ya. Untuk asing net sale-nya di 396 miliar ya. Asing sih masih net sale ya. Sementara net sale-nya di saham apa nih? Saham TPIA sama Cuan yang paling gede ya, sama Icat, Brand dan lain-lain. Terus asing sih masih akumulasi si Bank BRI ya. Bank BRI ini laporan Q2-nya belum keluar juga nih, masih menunggu ya. Terus di TINS juga naik 4% ya, akumulasinya 110M untuk net foreign buy ya, sama yang lainnya. Terus yang lagi trending apa nih di Stockbit? Gue lihat tadi saham Bayan Resources ya, ARA 20% tuh, nggak tahu kenapa karena gue nggak ngikutin. Bumi juga naik, BRI naik tipis 0,3, Cuan, TPIA koreksi, Bank Mandiri naik 1% kurang dikit, DSSA, SLIS, BNBR hijau ya. Terus saham PKTR naik 7%, TINS ya tadi yang dibeli asing naiknya cuma 4,5%, sama Antam naik 2,3%. Ini saham yang baru IPO si BAH ya atau BACH turun 8%. Dewa naik 1%, Gia naik 5,5%, Adro TB nih, TB ARA naik 25%, baik sedang tidak baik-baik saja, ARB 14% ya. Nah, seperti itulah gambaran untuk di hari Jumat kemarin. Oh, Inet juga. Rans nih, gimana nih Rans? Apakah ini Rans calon penerus Goto ya? Ya, kita lihat aja nanti ya. Terus hari ini gue pengen bahas saham Cikarang Listrindo ya, atau si POWR. Nah, ini kemarin sempat ada yang mention kenapa harganya naik terus ya. Nggak ARA sih, cuma naik ya. Ini di 1 minggu terakhir naik 10%, 1 bulan terakhir naik 13% ya. Ini jawabannya karena ini nih, kalian lihat aja ya. Untuk free float dia naik 14,5% ya. Nah, di kuartal 1 kemarin kan free floatnya cuma 13,3% ya. Berarti dia udah naik 1,1% lah ya. Nah, ini adalah dia si POWR ini jual ini ya, jualin saham treasury-nya dia ya gitu. Pokoknya jual saham treasury. Tapi kalian cek lagi aja, takutnya gua salah ya. Dia itu biar jual saham itu, biar
free floatnya naik nih, pelan-pelan naik ke 15%, tinggal 0,5% lagi gitu. Jadinya harganya sempat naik ya. Cuma gak tahu ini gua apakah sahamnya akan tetap stay di angka 800-an, menjadi re-rating lah ibaratnya. Dari yang semula cuma di 600-700, sekarang dia naik di 800-an nih gitu ya. Ini nggak tahu, gua benar-benar nggak tahu ya, karena kan ya nggak tahu, emang benar nggak tahu apakah sahamnya akan tetap stay di angka di atas 800 ya, atau bisa turun lagi di 700-an gitu ya. Nah mari kita nantikan aja nanti ya gitu. Jadinya kebetulan gua punya saham ini ya, tapi harganya kan di bawah ini. Biasalah untuk kaum-kaum yang cicil-cicil DCA, kalau udah naik puluhan persen tuh jadi kayak males ya, jadi diliatin dulu aja lah gitu. Kalau naiknya puluhan persen banyak ya, misal di atas 50% atau di atas 40%, itu mah kayaknya waktunya di take profit ya, pindahin ke saham lain gitu. Nanti kalau dia turun lagi, kita masuk lagi ya, berharap bisa turun lagi ya. Ada suatu kejadian atau apapun, asal perusahaannya tetap stay ya, revenue, laba, NPM dan kegiatan usahanya baik-baik saja ya. Kalau harganya turun karena faktor eksternal ya, kita termasuk gua akan balik lagi, entry lagi gitu di harga bawah gitu lah. Ya udah gitu aja lah, senyamannya kita aja ya. Kalau mau hold terus nggak apa-apa gitu, apalagi kalau jumlahnya misal udah ribuan lot ya, kalau kayak gitu mah nggak usah ditanya, gue juga akan diam-diam aja ya. Cuma karena kita ya masih ngumpulin, ibaratnya masih nyicilin terus, karena kan duit kita terbatas ya, duit gua terbatas gitu. Jadi gua nggak punya seabrek langsung beli misal berapa M gitu, nggak ya, nggak kayak gitu. Duit kita cicil-cicil aja lah, nyisain dari hasil usaha di dunia nyata ya, ibaratnya gitu, apapun itulah ya. Nah kita bahas aja lah ya, apakah ini masih menarik di harga sekarang. Mari kita bedah ya. Untuk transaksi hariannya 3,6 M. Nah dia pas naik-naiknya tuh kita lihat aja nih, transaksinya ada di angka berapa gitu ya. Biasanya kan kayak cuma 1 M. Nah ini di sini nih ada 11 M, 10 M ya, tanggal 11. Kita lihat mundur. Untuk value-nya dia ya itu doang sih yang paling gede ya, 10 M sama 11 M gitu. Sini juga ada nih 10, 12 ya. Sebenarnya normal-normal aja sih kalau menurut gua ya. Uang barang segitu buat naikin free float, menurut gua itu langkah yang minimalis, tapi ya ke 15% kan gampang digapai ya sama dia. Jadi nggak perlu lagi isu atau apapun itulah ya. Dia juga dikit sih, free floatnya kurangnya cuma 1,7%. Ini tinggal 0,5% lagi ya udah tinggi, jadinya 15%. Jadi merem lah untuk urusan free float si Power ini ya. Market cap dia ada di angka 13 triliun, berarti hari ini total ekuitas dia ada di angka 12 triliun, 6 ya. Naik 2 triliunan 200 eman sorry. Harga bukunya itu 785 ya. Nah pas terakhir kita bahas, dia harga bukunya di 773 dan PBP-nya masih 0,8 ya. Sekarang PBP-nya udah 1 kali, harga bukunya 785, tapi di pasaran dia udah 810 ya. Nih terakhir di 685 kita bahas ya. Kalau beli di situ kan udah floating profit belasan persen gitu. Lumayan. Untuk utangnya naik dari 7,9 ke 8,7. Oh, kita lihat ya. IDX Lab K. Kita lihat dia utangnya utang ke siapa, apakah ke bank atau ke pihak ketiga atau ke mana, kita lihat. Laporan keuangan PDF. Ini kali ya. Nah, ini di Cikarang ya. Ini pegawainya pakai kartun. Terus gedein dikit. Mana nih? Disajikan dalam dolar Amerika Serikat ya. Ya, dalam dolar ya. Gitu. Kecuali dinyatakan lain. Oke. Nah, asetnya dia sih
secara kas dan sekarang, aduh sebentar ada yang telepon. Nah, kas dan setara kas dibanding ini bandingannya Desember 2025 ya. 174 ke 123 turun ya. Terus piutangnya naik, persediaan naik sedikit, terus nah investasi. Nah, kalian cari aja investasinya di mana. Mungkin naruh di suatu di unit apa namanya, investasi lah ibaratnya, di instrumen keuangan ya. Nah, cek di catatan kaki 730 ya. Dari 135 naik ke 174. Mungkin ini kenapa kasnya berkurang ya, karena dipindahin ke sini gitu ya. Ini kan kas dan sekar kas dari awalnya 174, sekarang tinggal 123. Nah, pindahnya ke sini nih, tuh jumlahnya kurang lebih sama ya. Jadi duitnya biar beranak ya. Secara aset dia naik dari 428 juta ke 430 juta dolar ya. Nah, oke, nggak masalah ya secara aset. Aset nggak lancarnya 762, 761. Ya ini sih nggak masalah. Terus, nah liabilitas jangka pendek nih. Sebentar. Liabilitas jangka pendeknya, utang usaha dia sih naik sedikit. 3,5 naik 2 jutaan, 2,5 juta dolar. Utang lain-lain turun, utang pajaknya turun, beban akrual, beban akrualnya naik nih. Dari 7,3 ke 13 juta setengah ya. Naik 8 jutaan ya, lumayan juga nih. Total liabilitas jangka pendek adalah naik 5 juta 500 dolar ya. Nah, 5 juta 500 dolar, tinggal kalian aja tuh berapa di sini, 18.000 lah kurang lebih. Biasanya di sini dinyatakan, ya udahlah pokoknya 18.000 aja lah biar gampang, nggak bakal jauh-jauh kok. Nah, berarti yang ada di liabilitasnya mana nih? Nah, di beban akrual naik 8 juta ya, sama di jaminan pelanggan ya turun, utang wesel oke. Liabilitas pajak ya naik 4 juta dolar. Nah, di situ. Terus liabilitas totalnya 486,76 naik 10 juta dolar ya. Terus untuk liabilitas jangka ini panjang sama pendek ya. 5 juta yang pendek naiknya, yang panjang 4 juta ya. Menurut gua sih normal ya, normal aja. Ini beban akrual untuk kepentingan karyawannya atau apapun itu ya di dalam perusahaan ya, sah-sah aja lah. Terus total ekuitas dia turun 705 juta dolar ya, 282. Saham treasury, tapi tetap ya di sini tambahan modal di setor. Saldo laba saham treasury-nya masih sama ya, berarti bukan karena jual saham treasury nih tadi ya. Nah, harus gua cari lagi tuh info yang benar-benar valid ya. Kalian cari juga ya, kalau ada yang tahu silahkan di komen ya. Terus penjualan naik ya, 232 ini secara semesteran ya ke 250. Penjualan sih udah tadi ya, kita lihat di itunya aja, arus kasnya 266 nih 73. Terus kita lihat nih di investasi ya, 30 penempatan. Nah, deposito berarti dia ya, yang tadi keuangan ada di deposito, pembelian investasi ini harus dicek investasi apa. Deposito gede juga ya, 87 juta. Dia dari 34 nambah gocap tuh. Total untuk investasi dikeluarin 71 juta dolar. Sisa kas dan setara kas akhir periode 123 juta dolar ya. Ya meskipun turun tapi nggak apa-apa lah. Karena kan dimasukin ke investasi gitu ya. Oke, nah lanjut. Total aset dia 21 juta triliun.
PS sekarang sih jadinya naik 10,29 dan laba ditahannya jadi 5,2 triliun ya. Turun 5,4 karena udah bagi ya. Nanti keisi lagi, bagi lagi ya gitu aja. Yang penting kan kepalanya 5 triliun tuh. Jadi aman lah untuk dividen play ya. Secara revenue dia dapat 2,5 triliun ya. Jadinya naik 4 triliunan. Sorry, 400 miliaran. Gross profit naik 50 M-an. Secara persentase 22%, net profitnya 13%, lumayan di atas 10% ya. Berarti EPS untuk Q2 ini adalah 20 ya, naik dari 18 ke 20. Secara anualis berarti EPS dia adalah 78 nih. Payout ratio dia adalah 99%. Maka dikali 78 ya 78 lah anggap. Ini kan 78,6, ini 77,9 sih. Ya sekarang sih 9,6%, turun tipis dari 10,6, turun 1% ya, karena harganya naik puluhan persen, belasan persen ya gitu. Harga terbaik untuk entry ya di 779 sih. Kemarin sih di 685 bagus banget gitu. Untuk kalau jangka panjang masukin 100 triliun situ ya sebulan dapat berapa? 10 triliun ya. Tapi kebanyakan kalau masuk segitu ya di Sunpower nanti harganya langsung loncat kutu ya, nggak bisa juga sih. Valuasinya aja cuma 13 triliun ya. Lu jadi pemilik itu mayoritas. Nah jadi gitulah ya untuk si Power ini, menurut gua sih ya oke-oke aja lah ya. Kalau kalian merasa ketinggalan ya salah kalian sendiri ya. Oke, semoga video ini ada manfaatnya dan ingat karena hutang harus dibayar. Bye bye.